Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih, ayo kita lanjutkan lagi. Subscribe dulu, baru oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas apa itu perseroan terbatas atau biasa disingkat PT. Ini orang kalau mau berbisnis supaya legalitasnya diakui oleh negara, maka membuat PT atau perseroan terbatas. Nah, apa itu PT? Nah, ini dalam dunia bisnis semua pengusaha, calon pengusaha khususnya, sebelum cebur betul-betul menjadi seorang pengusaha harus pelajari dulu apa itu perseroan terbatas. Ya, walaupun ini mungkin pelajarannya sudah merupakan pelajaran di sekolah atau kampus dulu, saya hanya mengingatkan kembali aja bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang menjalankan usaha, yang memiliki modal, dan modal-modal itu terdiri dari saham-saham yang pemiliknya baik sebagian maupun seluruhnya dari saham itu disebut sebagai owner atau pemilik. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaannya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan dalam perusahaan itu, maka yang dirubah bukan perusahaannya, tapi yang dirubah adalah pemilik sahamnya, orangnya, struktur kepengurusannya, direksinya, komisarisnya, dan seterusnya. Ya, jadi payung utama atau legalitas perusahaannya tidak perlu berubah. Misalnya nama PT Angkasa Pura, maka tetap ada PT Angkasa Pura itu ada terus, walaupun ganti-ganti orang, ganti-ganti pemilik saham, termasuk ganti pengurus, ganti direksi, itu bisa saja. Ya, itu karena apa? Karena perseroan terbatas itu merupakan badan hukum yang bisa terus berlanjut sampai kapanpun, dan setiap orang bisa memiliki, ya, setiap orang bisa memiliki perseroan terbatas ini selama Anda menjadi warga negara Indonesia. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan itu tercantum di dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Nah, ini yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa harta kekayaan yang ada di dalam perusahaan itulah yang akan menjadi faktor sesuatu ketika kalau terjadi masalah. Kekayaan pribadi, kekayaan orang per orang, maka itu tidak akan menjadi problematika kalau terjadi masalah-masalah. Wabil khusus karena bukan merupakan kekayaan perusahaan. Jadi kekayaan perusahaan adalah merupakan hal terpisah dari kekayaan pribadi. Itu bedanya nanti dengan CV. Jika CV itu kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan itu sama, ya, maka itu Anda lihat mengapa perusahaan-perusahaan besar, ya, itu walaupun bangkrut, pemiliknya belum tentu bangkrut. Karena apa? Karena pemilikan saham, kepemilikan harta kekayaan aset perusahaan itu berbeda dengan kekayaan atau aset milik perorangan. Setiap orang bisa memiliki lebih dari satu saham, dan semua kepemilikan saham itu tercatat di dalam perusahaan itu. Pemilik saham memiliki tanggung jawab
yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik perusahaan atau pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Itulah saudara-saudaraku, bahwa kepemilikan saham di dalam satu perusahaan, maka keuntungannya disebut sebagai dividen atau bagian dari keuntungan itu sendiri. Saudara-saudara semua yang saya hormati, bahwa besarnya saham itu bergantung kepada nilai yang disepakati. Artinya bisa saja misalnya total aset misalnya 1 miliar. 1 miliar itu kalau sahamnya bernilai 1 juta, maka berarti ada 1000 lembar. Nah, 1000 lembar itu dimiliki oleh berapa orang? Bisa jadi dimiliki oleh misalnya 5 orang. Nah, 5 orang itu ada yang dominan, bisa 20, 20, 20, berarti berapa itu? Sudah 60. Nah, yang satu misalnya 10, yang satu 30. Nah, yang dominan yang 30 itulah yang akan mengendalikan perusahaan. Saudaraku, mengapa perusahaan itu berbeda dengan koperasi? Karena koperasi memiliki hak yang sama, semua pemilik saham atau pemilik anggota dari koperasi itu. Tapi kalau PT, perseroan terbatas, maka yang dominan adalah yang memiliki uang banyak, yang setor uang banyak, atau yang memiliki saham terbanyak. Pembagian keuntungannya juga sama, mengacu seperti itu. Karena apa? Karena hitungannya atau dasar pembagian hitungannya adalah uang atau modal. Nah, perseroan terbatas itu ada perseroan yang disebut dengan perseroan PT terbuka, ada PT tertutup, ada PT yang disebut PT kosong. PT terbuka itu adalah satu perseroan terbatas yang kepemilikan publik, seperti misalnya Garuda, ya, Telkomsel, itu perusahaan-perusahaan terbuka, Pertamina, itu yang kepemilikannya masyarakat juga punya, ya, tergantung saham yang dijual ke publik. Nah, berapa banyak yang ditawarkan ke IPO di publik itu tadi. Nah, kalau PT tertutup atau perusahaan tertutup itu biasanya lebih kepada perusahaan keluarga. Nah, perusahaan yang memang dimiliki oleh beberapa orang, yang kemudian memang ini hanya orang-orang itu saja yang punya. Maka itu tidak ada kewajiban membuat pertanggungjawaban secara terbuka kalau PT tertutup. Tapi kalau PT terbuka itu harus membuat laporan akuntan publik yang independen, yang terbuka, diumumkan. Kalau PT tertutup, PT perorangan, PT milik keluarga, dan sebagainya, itu laporan-laporannya internal. Ada yang ketiga namanya PT kosong atau perusahaan perseroan terbatas kosong. Ini perseroan terbatas atau PT yang perusahaannya legalitasnya ada tapi kegiatannya nggak ada, alias PT mati. Legalitas hukumnya masih ada, status hukumnya masih ada, tapi PT itu sudah tidak beroperasi karena produknya bisa jadi bangkrut, nggak laku dan seterusnya, sehingga hanya ada dokumen tapi tidak ada perusahaannya, tidak ada aktivitas bisnisnya, sehingga perusahaan itu menjadi PT kosong. Itu kira-kira sahabatku, saya sekedar memberi pengantar untuk teman-teman yang baru memulai bisnis supaya bisa memahami apa itu perseroan terbatas. Dan saya selalu menyarankan kalau Anda bikin PT, maka yang Anda harus lakukan sebetulnya adalah bikinlah bisnisnya dulu.
Nah, artinya aktivitas usahanya yang dibuat dulu. Misalnya perusahaan Anda mau bikin PT keripik singkong maju. Nah, produknya apa? Produknya keripik singkong lah. Keripik singkongnya itu yang dibuat dulu. Nah, itulah. Artinya saya selalu sarankan jangan bikin legalitas hukum PT dulu sementara aktivitasnya belum ada. Ya, usahakan kalau UKM ya itu bikinlah usaha dulu. Bikin apa nih? Misalnya furniture, ada mau bikin apa namanya? Pabrik tahu, Anda mau bikin pabrik apa namanya? Pengolahan madu, mau bikin percetakan dan sebagainya. Usahakan kalau bisa sebisa mungkin usahanya dulu yang jalan, aktivitas bisnisnya dulu yang jalan, sehingga Anda tahu nih trending daripada bisnis ini seperti apa. Kalau memang trendingnya pasarnya bagus, pengen bisa dikembangkan lebih luas, maka silakan Anda membuat PT, membuat perseroan terbatas, legalitas hukum, Anda ke notaris ya, atau lewat kita akan bantu untuk membuatkan perseroan terbatas itu. Jadi sekali lagi bahwa untuk membuat PT atau perseroan terbatas ini Anda bisa datang sendiri ke notaris atau Anda mau kita bantu, itu kita dengan senang hati bisa membantu Anda untuk membuatkan perseroan terbatas. Nah, tapi tadi yang saya sebutkan sebagai pengetahuan dasar supaya Anda memahami perseroan terbatas itu merupakan legalitas hukum yang keberadaannya di negeri ini adalah memang sah sesuai dengan aturan hukum. Orang yang berbisnis di negeri ini ya harus punya badan hukum. Saudaraku, sahabatku semua, bahwa akte perusahaan nanti ketika kita buatkan ya, Anda juga akan memiliki akte perusahaan dan akan memiliki SK atau surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang di situ nanti berarti legalitas Anda sudah diakui oleh negara. Saudaraku, dan untuk yang mengatur undang-undang tentang PT ini atau perseroan terbatas itu merupakan legalitas undang-undang yang harus kita taati bersama, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sahabatku, saudaraku, bahwa sekali lagi untuk membuat perusahaan atau PT ini saya menyarankan bikinlah usahanya dulu, aktivitas usahanya dulu, baru bikin PT-nya. Ya, itu kecuali Anda punya proyek besar ya, yang itu kongsi besar, modal besar, dan kemudian ada proyek tertentu yang memang hendak direkrut dengan sebuah tender tertentu, misalnya dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak lain yang kemudian dalam rangka membuat tender tentu, maka PT silakan dibuat lebih dahulu. Tapi kalau UKM pada umumnya saya selalu menyarankan sudahlah perusahaannya, PT-nya, legalitas hukum dibuat belakangan setelah usahanya jalan. Nah, usaha yang jalan itu dalam sekian waktu kan Anda memiliki perhitungan. Apakah trennya menguntungkan, trennya makin bagus ke depannya karena konsumen makin banyak, karena pelanggan makin banyak, omset makin bagus, keuntungan makin bagus. Artinya dari situ segerakan untuk membuat PT. Tapi kalau wah ini usaha baru dimulai, ya sudahlah, sabar dulu, nggak usah bikin PT dulu, tapi yang penting jalan dulu aja ya, sebagai pribadi jualan misalnya atau produk sesuatu ya, nanti sambil perlahan-lahan kita urus legalitasnya sambil jalan. Tapi yang terpenting usahanya dulu yang harus dibuat, aktivitas bisnisnya dulu ya, yang dibikin dulu, sehingga ada kesempatan make money, ada kesempatan memperoleh uang lebih banyak lagi. Itulah saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sebagai pengetahuan awal dasar kalau teman-teman ingin membuat
perseroan terbatas atau PT. Sekali lagi kami juga siap membantu untuk membuatkan perusahaan-perusahaan PT ini, baik Anda yang sudah berkembang bisnisnya belum memiliki legalitas, kami siap bantu, atau Anda ingin menambah pengembangan usaha Anda. Jadi usaha-usaha baru, Anda sudah mau bikin perusahaan baru ditambah ininya, silakan kami bantu. Insya Allah mudah-mudahan bisa kami urus. Biasanya paling lama 2 minggu terhitung sejak semua pengurus tanda tangan, dan biayanya 5 juta aja untuk perusahaan yang kecil. Terima kasih. Itu saya kira Anda bisa hubungi kita nanti di 0812 8799 6016. Mudah-mudahan ini informasi bisa menjadi pembelajaran dan nyambungnya kita silaturahmi terus menerus bersama Entrepreneur College. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saudaraku waktunya subscribe ya, karena subscribe itu gratis.